Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas latihan soal SNBT, penalaran matematika yang kita ambil dari soal-soal SAT. Nah, sekarang kita sudah sampai part ke-35. Oke, kita mulai yang pertama. Ada garis ini L dan K. Pada bidang XY di atas, garis L sejajar dengan garis K. Berapa nilai P? Jadi konsep utamanya adalah konsep garis jajar, di mana konsep garis jajar itu adalah ketika gradiennya ML dan MK di sini adalah sama. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari aja gradien dari garis L. Berarti delta Y-nya dari L, delta X-nya dari L. Begitupun juga untuk garis K. Delta Y dari L adalah ini ya, 2 dan 0 ini. Berarti 2 min 0 atau 2 per 0 kurangi min 5 atau 5. Lalu ini adalah 0 min 4 atau 4 dan P min 0 atau P. Sehingga nilai P adalah kita bisa kalikan kedua ruas dengan P, didapat P dikali 2 per 5 sama dengan 4, atau P adalah 4 kali 5 dibagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi nilai P adalah 10. Oke, nomor 2. NA sama dengan 360 derajat, dengan A adalah besar sudut luar dari segi banyak beraturan dengan jumlah sisi N. Jika sudut luar dari sebuah segi banyak adalah lebih dari 50 derajat, berapa banyak sisi maksimal yang dapat dimiliki? Kita tahu bahwa N kali A sama dengan 360. Berarti A itu diberikan dengan 360 dibagi dengan N kan ya. Dengan A adalah sudut luar suatu segi banyak yang punya sisi N. Kita tahu bahwa apa? A yang diminta adalah dia harus lebih dari, jika sudut luar itu harus lebih dari 50 derajat, berarti ini kan 360 per N dia harus lebih dari 50 derajat gini kan ya. Berarti nilai N-nya bisa kita cari. Kita kalikan kedua ruas dengan N, didapat 360 derajat per 50 derajat N, atau 360 ini adalah 36 sekitar 7, sekian ya. Atau N harus kurang dari 7, sekian. Nah, berarti sisi maksimalnya, N maksimalnya adalah berapa? 7. Jadi jumlah sisi maksimalnya agar sudut luarnya lebih dari 50 derajat adalah 7, atau yang C. Selanjutnya nomor 3. Grafik dari sebuah garis pada bidang XY memiliki gradien 2 dan melewati titik 1,8. Grafik dari garis kedua melewati titik 1,2 dan 2,1. Jika dua garis itu berpotongan pada titik A, B, maka berapa nilai A plus B? Oke, di sini kita berarti mencari dua persamaan garis. Persamaan garis pertama kita cari dengan menggunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kenapa? Karena kita punya M dan sebuah titik. Berarti Y min 8 sama dengan 2 kali X min 1. Atau Y min 8 sama dengan 2X min 2. Atau Y sama dengan 2X plus 6. Ini garis pertama. Lalu garis kedua kita cari dengan, karena ada dua titik, berarti Y2 min Y1 per Y min Y1 sama dengan X2 min X1 per X min X1. Y2 adalah 1 min 2 per Y min 2 sama dengan X2-nya 2 kurangi 1 per X min 1. Atau kita dapatkan, ini kan berarti min 1 atau X kali X min 1 kali min 1 atau 1 minus X sama dengan ini 1, berarti Y min 2. Atau dapat Y sama dengan
min 2-nya ke sini jadi 3 min X. Nah, kita tahu mereka berpotongan di A, B. Berarti kedua garisnya berpotongan. Berarti kita bisa cari dengan misalnya kita pakai substitusi ya. Berarti ini kan Y sama dengan sekian. Y sama dengan sekian. Berarti Y sama dengan Y atau 3 min X sama dengan 2X plus 6. Atau 3X sama dengan min 3. Atau X sama dengan min 1. Nah, kalau X-nya sama dengan min 1, maka 3 min 1 sama dengan Y. Atau Y sama dengan 4. Jadi, A plus B adalah 4 tambah min 1 atau 3. Jadi, nilai dari A plus B adalah 3. Nomor 4. Manakah di antara persamaan berikut yang memiliki grafik pada bidang XY dengan nilai Y selalu lebih besar atau sama dengan min 1? Berarti dia nggak pernah lewat di min 1 ya. Kita cek. Untuk yang ini, Y sama dengan mutlak X min 2. Mungkinkah dia Y-nya sama dengan min 1? Anggap aja Y-nya berarti min 1 sama dengan mutlak X min 2. Atau kalau kita jumlahkan min 2 dikali 2 dapat 1 sama dengan mutlak X. Berarti ini tercapai ketika apa? Ketika X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Berarti dia bisa ya. Jadi jelas, jadi ini opsi A adalah salah. Yang kedua, Y sama dengan X kuadrat min 2 min 1. X kuadrat min 2 dapat X kuadrat sama dengan 1. Nah, ini mirip dengan opsi pertama tadi, sehingga ini juga salah. Lalu yang C, Y sama dengan X min 2 kuadrat. Kalau Y-nya min 1, berarti X min 2 kuadrat sama dengan min 1. Nah, ini gimana? Apakah kita kuadratkan atau gimana? Ingat bahwa bilangan yang dikuadratkan tidak mungkin bernilai negatif ya. Kan bilang kalau dikuadratin dia nggak mungkin negatif. Sehingga ini tuh dia tidak punya solusi atau grafiknya Y-nya tidak akan pernah menyentuh min 1. Kalau yang ini kita bisa. Kalau yang ini Y sama dengan X pangkat 3 min 2. Berarti 1 sama dengan X pangkat 3 min 2. Atau X pangkat 3 sama dengan 3. Nanti kan bisa dicari nanti berapa. Ini pasti jadi dia kok 1 min 1 ya. Min 1 berarti kalau kedua berarti ini 1 ya. Nah, berarti X pangkat 3 sama dengan 1 itu kan terpenuhi ketika X sama dengan 1 kan ya. Berarti dia pernah nilainya Y-nya min 1. Nah, yang nggak pernah mencapai min 1 atau selalu lebih besar daripada min 1 dia adalah yang C atau Y sama dengan X min 2 kuadrat. Manakah di antara ekspresi matematis berikut yang ekuivalen dengan 5X min 2 per X plus 3? Oke ya, untuk solver ini kita punya pembagian polinom. Kita bisa gunakan konsep pembagian yang umum. Misalnya gini, kalau saya punya 2, 3, mau saya bagi 7, kan dia nggak habis, tapi 2, 3 bisa dinyatakan dalam 21 plus 2 per 7. Sehingga dapat 21 bagi 7 adalah 3 ditambah 2 per 7. Dengan 2 adalah apa? Sisa pembagian. Kita bisa pakai konsep Porogapit, di mana kita mau 5X min 2 dibagi dengan X plus 3. X berarti 5X kalikan 5. Dapat apa? 5X plus 15. Kurangkan didapat apa? 5X min 2 min 15 atau min 17. Nah, ini kan udah nggak bisa lagi karena ini X ini konstanta. Berarti ini adalah sisa. Sehingga didapat kalau kita buat seperti ini maka 5X
min 2 per X plus 3 dia adalah hasilnya 5 ditambah karena dia minus berarti minus 17. Pembaginya adalah X plus 3. Jadi bentuk yang ekuivalen adalah 5 min 17 per X. Wait. Harusnya ini plus ya. Ada typo mungkin di penulisan soalnya. Selanjutnya nomor 6. Pada persamaan di atas, A, B, dan C adalah konstanta. Jika persamaan tersebut dipenuhi oleh semua nilai X, berapa nilai B? Sebuah persamaan seperti ini, dia akan dipenuhi semua nilai X ketika apa? Ketika ruas kiri dan ruas kanan yang bersesuaian adalah sama. Maksudnya bersesuaian itu yang kayak gimana? Di sini kan ada suku AX kuadrat, ada suku X kuadrat, ada juga suku X, ada juga suku C. Sementara ini kan dia masih berupa ada perkalian seperti ini. Nah, pertama kita harus nyatakan bentuk yang kiri biar serupa dengan bentuk yang kanan. 2X kali 3X adalah 6X kuadrat. 2X kali 5, 10X. 3 kali 3X adalah 9X. 3 kali 5 adalah 15. Sama dengan apa? AX kuadrat ditambah BX tambah C. Sederhanakan. 10 tambah 9, 19X tambah 15. Sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, yang diminta adalah nilai B. B adalah apa? Koefisien dari X pangkat 1. Kita lihat di sini. Didapat bahwa BX sama dengan 19X atau B sama dengan 19. Jadi nilai B adalah 19. Nomor 7. Pada gambar di atas, AE sejajar dengan CD. Segmen AD berpotongan CE pada titik B. Segmen CE dan AD di titik B ini ya. Berapakah panjang garis CE? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa gunakan kesebangunan dengan kita cek dulu apakah dua segitiga ini sebangun. Pertama sudut B. Sudut B di sini ABE dia akan sama dengan sudut CBD. Kenapa? Karena dia sudut yang bertolak belakang atau ada satu titik sudutnya. Nah, ini. Lalu kita tahu bahwa kalau ada garis jajar, dia dipotong garis ini, maka sudut yang ini CDB akan sama dengan sudut DAE. Begitu juga nanti yang sudut ini DCE akan sama dengan sudut DCE, dia akan sama dengan sudut AEC di sini. Sehingga segitiga CBD dia akan sebangun dengan segitiga ABE. Nah, pertama-tama kita harus tentukan dulu yang mana daerah garis-garis atau sudut yang bersesuaian biar kita bisa membandingkan. Misal kita warnai yang merah untuk ini ya, yang sama ya. Lalu untuk sudut C tadi kan dia sama dengan ini. Kita warnain. Lalu yang terakhir untuk sudut D kan dia sama dengan ini. Atau kalau kita buat segitiganya berarti kurang lebih kayak gini. Yang besar A, E, B, di mana BA adalah 10 dan BE adalah 8. Lalu segitiga yang kecil A adalah sama dengan D. Berarti gini. D, B, C. DB adalah 5. BC mau kita cari tahu. Nah, karena kita tahu kalau dua segitiga sebangun, maka perbandingan sisi yang bersesuaian dia akan sama. Atau DB per AB akan sama dengan BC per BE. Atau kita dapatkan 5 per 10 sama dengan X per 8.
1/2 atau X-nya adalah 4. Nah, panjang CE itu kan CB tambah BE kan ya, sehingga 4 tambah 8 adalah 12. Jadi panjang garis CE adalah 12. Nomor 8, pada bidang XY di atas, titik O adalah titik pusat lingkaran. Besar sudut AOB adalah pi per A radian. Berapa nilai dari A? Oke, di sini titik A ini kan berarti dia koordinatnya ini kan, akar 3,1, di mana ini adalah koordinat X dan ini koordinat Y kan ya. Berarti kita bisa tarik ke sini, berarti ini 1, lalu ini adalah akar 3. Atau kalau kita buat segitiganya, berarti kan panjangnya kan 0 sampai akar 3, atau ini akar 3, lalu ini 0 sampai 1. Ini 1 gini kan ya. Nah, berarti kita bisa cari, nah ingat, berarti kalau ini adalah theta misalnya, sudut AOB, kalau ada, oh ya kita bisa cari juga ini kan ya, ini kan siku, berarti kita bisa cari ininya, berarti 1 tambah 3 atau akar 4 atau 2 gini ya, dengan Pitagoras. Nah, kita bisa cari pakai sin, cos, atau tangen. Misal pakai sin, berarti sin AOB dia adalah apa? Depan per miring kan ya, atau AB per AO. Berarti sudut AOB adalah berapa? Adalah 1/2. Wait, sin AOB adalah setengah. Nah, sin yang lainnya setengah adalah berapa? 30 derajat kan ya. Nah, gimana konversi ke radiannya? Ingat bahwa 2pi radian itu adalah 360 derajat. Berarti agar dia jadi 30, 360 dibagi berapa? 360 kita bagi dengan, kita bagi 6, dia 60, kita bagi berapa ya? 360 kalau kita bagi 8 berapa? 32, 4, bukan. 360 kalau kita bagi 6 dia masih 360 kita bagi 12 ya. Oh ya, 30 ya. Berarti ini kita kali 1/12. Ini juga sama, kita kali 1/12. Dapat apa? Dapat 30 derajat sama dengan berapa? 2/12 atau pi per 6 radian. Nah, berarti kalau pi per A, maka nilai A akan sama dengan 6. Atau nilai A di sini adalah 6. Nomor 9. Pada sistem persamaan di atas, A dan B adalah konstanta. Jika sistem itu memiliki banyak solusi atau tak hingga solusi, berapa nilai A per B? Nah, sebuah sistem linier, kalau ada A1X tambah B1X sama dengan C1, A2X tambah B2X sama dengan C2. Mereka itu punya banyak solusi atau tak hingga solusi ketika apa? Ketika garisnya berhimpit. Nah, ini kalau kita transformasikan ke persamaan, dia terjadi ketika apa? Ketika perbandingan koefisiennya A1 per A2 sama dengan B1 per B2 dan sama dengan C1 per C2, atau perbandingan koefisiennya sama dengan perbandingan konstantanya. Sehingga apa? Dapat A per 2 sama dengan apa? B per 8 kan ya. Nah, berarti kita maunya kan A per B. Kita kali kedua ruas dengan 1/B misalnya. Didapat apa? A per 2B sama dengan 1/8. Kalau kita kaliin 2 di kedua ruas, didapat A per B sama dengan 2/8 atau dia 1/4. Jadi nilai A per B 1/4
Jadi sistem itu dia punya banyak solusi ketika nilai A per B sama dengan 1/4 atau 1/4. Nomor terakhir, nomor 10, manajer sales sebuah perusahaan memberikan bonus sebesar $3.000 kepada sales yang produktif. Bonus itu diberikan dalam bentuk ada yang 250-an, ada juga yang 750-an dolar. Jika setidaknya diberikan satu bonus 250-an dan bonus 750-an, masing-masing paling nggak ada satu, manakah di antara pilihan berikut yang merupakan banyaknya bonus 250-an yang mungkin diberikan? Oke, di sini kita buat permisalan aja. Misal X itu adalah banyaknya bonus 250, lalu Y adalah banyaknya bonus 750. Kita dapat apa? 250 kali X ditambah 750 kali Y, dia harus sama dengan ini kan, 3.000. Kalau kita bagi semua ruas dengan 250, didapat apa? X ditambah 3Y, berapa ini ya? 4 kali 3 atau 12. Nah, berarti kan ada beberapa pasangan X yang memenuhi di sini. Nah, kan tadi diberi syarat apa? Paling tidak ada 1, 1. Nah, ini kan ada banyak yang memenuhi. Kalau misal X-nya sama dengan 0, berarti kan Y-nya sama dengan berapa? 4. Lalu kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan berapa? 1. Berarti ini, wait. Nggak ada ya, kita pakai ininya aja deh. Kita mulai dari Y-nya aja. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya kan 12. Kalau Y-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 19. X-nya, wait. Kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 12. Kalau Y-nya 1, maka X-nya sama dengan 9. Kalau Y-nya 2, maka X-nya 6, berarti 6. Kalau Y-nya 3, maka X-nya adalah 3. Kalau Y-nya 4, maka X-nya adalah 0. Nah, tapi syarat yang diminta adalah apa? Masing-masing paling enggak ada 1. Berarti dari yang mungkin adalah ini kan nggak mungkin. Ini juga, berarti kan ini 19, 26 atau 33. Nah, yang ada yang mana? 6 ya. Berarti kan kita carikan yang X banyaknya yang 250-an. Yang mungkin kan 3, 6, 9. Berarti dari pilihan yang ada 3, 6, 9 yang ada di opsi adalah yang 6. Sehingga banyak bonus 250-an yang mungkin diberikan adalah sebanyak 6.